yang terambil di dalam Perjanjian Baru, yaitu Matius 22 ayat 14. Kita akan baca satu ayat, Matius 22 ayat 14. Jika sudah ditemukan, katakan amin. 1, 2, 3. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Firman Tuhan katakan, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Ini mengingatkan saya, mengingatkan kita di dalam perjalanan kita mengiring Tuhan. Hanya sedikit yang terpilih, yang walaupun kita sudah dipanggil sekarang, tapi yang perlu kita harus usahakan, apakah kita nanti terpilih, apakah saya nanti terpilih. Ini saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Lucifer dipanggil Tuhan menjadi salah satu bendahara di kerajaan surga, tapi dia tidak sungguh-sungguh dipilih Tuhan. Akhirnya dia dijatuhkan ke bumi. Saudara-saudara yang dikasihi, nah hari ini firman Tuhan ini perlu kita perhatikan dan kita renungkan dalam hidup kita sebagai umat-umat Tuhan yang sudah dipanggil. Tema firman Tuhan, tanda-tanda seorang dipilih, dipanggil, dan dipakai Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pernahkah saudara merasakan semakin berat hidup ini ketika saudara semakin dekat kepada Tuhan, ketika saudara semakin setia kepada Tuhan? Beban semakin berat, beban semakin bertambah. Nah ini saudara-saudaraku, jangan salah sangka kepada Tuhan, bahwa sesungguhnya Tuhan itu peduli bagi saudara, peduli bagi kita. Bahwa sesungguhnya Tuhan itu sungguh mengasihi kita, sungguh menayangi kita, sekalipun kita diperhadapkan dengan banyak persoalan, masalah, problema dalam hidup kita. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, apa yang menjadi tanda-tanda seorang itu dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan, dan dipakai Tuhan? Yang pertama saudaraku, tanda-tanda orang itu dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan, ujian dalam hidup semakin berat. Ujian dalam hidup kita semakin berat. Itulah tandanya bahwa saya dipanggil Tuhan. Itulah tandanya bahwa saya dipilih Tuhan. Itulah tandanya bahwa saudara dipanggil Tuhan. Itulah tandanya bahwa saudara dipilih oleh dan dipakai oleh Tuhan. Ujian kita dalam hidup ini akan semakin berat, bukan semakin ringan, tetapi akan semakin berat, saudara-saudara. Saudara perhatikan orang-orang yang dipakai Tuhan dalam Alkitab, bahwa mereka itu tidak pernah mengalami hidup yang mudah, yang enak, tetapi mereka mengalami hidup yang berat, mengalami hidup yang menderita. Yusuf menerima mimpi dari Tuhan, tetapi kemudian dia dikhianati dan difitnah, dijual sebagai budak dan dipenjara. Musa dipilih Tuhan,
membebaskan bangsa Israel, tapi dia harus menghadapi tantangan berat, pengkhianatan bangsanya sendiri, dan perjalanan panjang hidupnya saudara-saudaraku di padang gurun. Daud dikejar-kejar, saudara-saudaraku, menjadi buronan. Dengan begitu sakit saudara-saudaraku, dan mengalami banyak penderitaan sebelum tahta kerajaan diberikan Tuhan kepada. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang menjadi tanda-tanda orang-orang yang dipilih Tuhan, orang-orang yang dipanggil Tuhan, orang-orang yang dipakai Tuhan. Kehidupannya tidak selalu mudah, malah sebaliknya akan semakin berat. Dan ini sering kita alami. Lalu kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan bagaimana kok kami semakin dekat kepadamu, keluargaku semakin dekat kepadamu, anak-anakku semakin dekat kepadamu, kok malah bertambah beban kami. Percayalah saudaraku, bahwa saudara dan saya selalu dijaga Tuhan, selalu dipelihara, selalu diawasi Tuhan, selalu dilindungi Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, bahwa Tuhan harus membentuk kita sebelum Dia memberikan yang besar bagi kita. Karena itu jangan anggap bahwa Tuhan itu tidak peduli bagi kita, tidak sayang bagi kita. Justru itu tanda bahwa Tuhan sedang bekerja dalam setiap kehidupan kita. Sehingga firman Tuhan katakan di dalam Roma 8 ayat 28 itu bahwa turun bekerja, Tuhan turun bekerja, atau Allah turun bekerja mendatangkan kebaikan-kebaikan. Dalam Roma itu dikatakan bahwa Allah turun bekerja mendatangkan kebaikan-kebaikan bagi saudara dan bagi saya, saudara-saudaraku yang dikasihi. Roma 8 ayat 28 itu dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turun bekerja dalam sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi ketika kita semakin dekat mengasihi Tuhan, semakin datang kepada Tuhan, lalu datang pergumulan, datang beban, datang sakit penyakit. Tapi perlu kita tahu bahwa di situ sebenarnya bahwa Allah itu, Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan bagi saya. Asalkan kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, asalkan kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab firman-Nya berkata, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tapi ketika tidak sesuai dengan rencana Allah, maka Tuhan tidak akan datang atau turun mendatangkan kebaikan. Maka akan sebaliknya yang datang adalah murka Tuhan yang diberikan oleh Tuhan, saudara-saudara. Tapi kita percaya dan yakin ketika kita mengasihi Tuhan, maka Dia akan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi saudara dan bagi saya, bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita di akhir zaman ini. Puji Tuhan. Sekalipun kita ujian dalam hidup kita sangat berat, tapi percayalah Tuhan itu tidak membiarkan kita, tapi Dia peduli dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Dan yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tanda-tanda orang
yang dipanggil dan dipilih Tuhan dan dipakai Tuhan, saudara-saudaraku, dunia mulai menolaknya. Dunia mau menolak saudara, dunia mau menolak saya. Saudara-saudara, ini dikatakan dalam Yohanes 15. Yohanes 15 ayat 18. Tolong, ada yang menemukan Yohanes 15? Ada, bisa diterbitkan? Bisa. Kita akan sama-sama membaca Yohanes 15 ayat 18. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah terlebih dahulu membenci aku, dan apa pada kamu. Nah, ini Tuhan pun mengingatkan, ketika iblis menolak kita, ketika dunia menolak kita, ketika dunia membenci kita, perlu kita ingat, disampaikan oleh Yesus bahwa dunia pun sudah terlebih dahulu menolak Yesus, sehingga dia, saudaraku, ditangkap, sehingga dia, saudaraku, dipenjara, sehingga dia, saudaraku, dianiaya, sehingga dia, saudaraku, dibunuh, bahkan mati, menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Darahnya tercurah, lambungnya ditopang. Ingatlah kata Tuhan Yesus, ketika dunia menolak kamu, membenci kamu, mereka telah terlebih dahulu menolak aku. Dunia di sini yang dimaksud Tuhan adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, orang-orang yang tidak menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, orang-orang yang tidak mengakui bahwa Yesus sudah mati, bahwa Yesus sudah bangkit, dan bahwa Yesus sudah naik. Itu adalah dunia. Tetapi saudara dan saya adalah orang-orang percaya yang menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Puji Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada hari ini, saat kita mulai berjalan bersama Tuhan, teman-teman, dunia ini mulai menjauh. Orang-orang akan menganggap aneh. Dunia akan berusaha menarik lemah saudara kembali. Dunia akan berusaha menarik kita supaya tidak percaya kepada Tuhan. Bahkan dunia akan memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan, supaya kita tidak percaya kepada Yesus, supaya kita tidak mengakui Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Tapi saudaraku, jangan mundur, tetap maju. Ketika kita sudah dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan, dipakai Tuhan, mari kita tetap maju melayani Tuhan. Seberat apapun yang kita alami, yang kita derita, percayalah kekuatan yang baru akan selalu Tuhan berikan bagi setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kesetiaan kepada Tuhan lebih berharga daripada menerima dunia ini. Kesetiaan kepada Yesus lebih berharga daripada menerima dunia. Sebab dunia ini hanya sementara. Dunia ini akan lenar dengan keindahannya, dengan kemanisannya, saudaraku. Kalau khotbah kita tadi malam, saudaraku, bahwa dunia ini bagaikan uang yang sebentar nampak, tapi sebentar hilang. Bagaikan rumput yang sebentar indah, tapi sebentar akan layu, saudara. Tetapi anak-anak Tuhan yang selalu bersama berjalan bersama Tuhan, dia akan kekal, kelak sekalipun dia mati, akan bersama-sama dengan Tuhan, yaitu di Yerusalem baru yang Tuhan siapkan bagi saudara dan bagi saya. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, yang ketiga, saudaraku, tanda-tanda orang yang dipanggil dan dipilih Tuhan dan dipakai Tuhan, saudara-saudaraku, godaan semakin besar.
Seandainya saudara dan saya dipilih Tuhan, godaan akan semakin besar, bukan semakin kecil, tapi godaan akan semakin besar, saudara-saudaraku. Kenapa saudara-saudaraku? Semakin hidup kita benar-benar, semakin besar pula godaan yang datang. Sebab iblis tidak akan menerang orang yang terikat kepada dosa. Iblis tidak pernah menerang orang-orang yang terikat akan dosa. Tetapi iblis, saudaraku, berusaha menerang orang-orang yang sedang menuju kepada Tuhan. Kalau iblis sudah temannya, tetapi orang-orang saudara dan saya yang mengikut Tuhan, yang sedang menuju Tuhan, kitalah yang mau diserang iblis ini. Kitalah yang mau diserang iblis ini. Kitalah yang mau dimakan oleh iblis, saudara-saudaraku. Sehingga Petrus berkata, saudaraku yang dikasih Tuhan, 1 Petrus 5 ayat 8. Demikian dikatakan, ada 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Kita mau sadar yang sudah dipanggil dan dipilih Tuhan. Iblis berusaha mau memakan kita. Iblis berusaha, saudaraku, bagaikan singa yang mengaum, saudaraku, ingin saudaraku mencari orang yang dapat ditelannya. Tapi saudara dan saya yang sudah diperlengkapi oleh kuasa darah Tuhan Yesus, kita tidak dapat lagi dipermainkan oleh iblis, sebab kita sudah memiliki kuasa yang lebih besar daripada kuasa iblis. Puji Tuhan. Maka kita tidak dapat lagi ditelannya, kita tidak dapat lagi diperdayakannya, kita tidak dapat lagi dipermainkannya, sebab kita sesungguhnya sudah memiliki kuasa yang lebih besar daripada kuasa iblis. Oleh darah Tuhan Yesus, ketika itu kita katakan, maka iblis akan terpontang-panting lari menjauhkan kita, saudara-saudara. Tapi ketika kita tidak bisa mengatakan oleh darah Yesus, oleh kuasa darah Yesus, maka disitulah kita akan dapat ditelan. Hari ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini mengajari kita, saudara-saudaraku yang dikasihi, jangan takut. Setiap godaan adalah kesempatan untuk bertumbuh dan semakin dekat dan taat setia kepada Tuhan. Setiap godaan iblis, setiap godaan setan adalah sesungguhnya itu kesempatan bagi saudara, kesempatan bagi saya, saudara-saudara, untuk semakin bertumbuh, untuk semakin besar, untuk semakin beriman kepada Tuhan, dan semakin setia dan semakin taat kepada Tuhan. Kalau ketika kita ada bersama Tuhan, maka tidak ada lagi yang menjadi lawan dan musuh kita. Puji Tuhan. Mari kita semakin besar di hadapan Tuhan, supaya kita dapat kalahkan itu godaan-godaan dunia ini. Sebab godaan-godaan dunia ini kita tahu bisa menghanyutkan. Ada kalanya bisa dari godaan ekonomi, ada kalanya bisa godaan dari jabatan pangkat, saudara-saudaraku. Tapi ketika kita, saudaraku, sadar itu semua godaan rayuan iblis, sesungguhnya itu bukan sungguh-sungguh adalah memberikan yang terbaik, tapi sesungguhnya itu adalah untuk menelan kita, saudara-saudara. Maka ketika kita sadar, saudara yang dikasih Tuhan, maka lewat itulah kita akan semakin setia dan dekat kepada Tuhan untuk memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan di setiap waktu, di setiap cara. Dan kita pergunakan waktu-waktu yang singkat ini, saudara-saudara.
supaya lewat itu kita semakin berjalan di hadapan Tuhan. Dan yang keempat, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, tanda kita dipanggil dan dipilih dan dipakai Tuhan, saudaraku, ya istilahku, dua menjadi berbeda. Dua kita menjadi berbeda dari dua-dua selama ini. Ini dikatakan dalam Matius 6 ayat 10. Matius 6 ayat 10. Tidak sudah sering kita baca. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Duanya berbeda, tidak seperti dulu. Kalau dulu kita berkatilah aku Tuhan, berkatilah kami Tuhan. Tapi orang yang sudah dipilih Tuhan itu, doanya tidak hanya melulu meminta berkat, doanya tidak melulu meminta berkat-berkat daripada Tuhan, tetapi mereka belajar berdoa tidak lagi meminta berkat luar biasa, tetapi mereka berdoa berkata, Tuhan pakai aku sesuai dengan kehendak, pakai saya sesuai dengan kehendak, pakai keluargaku sesuai dengan kehendakmu. Dengan kata lain, bukan kehendak kita lagi, tetapi mau kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan kita percaya, kita yakin ketika kehendak Tuhan itu dinyatakan dalam hidup kita, maka kita tidak akan kekurangan. Dan Tuhan akan cukupkan setiap kehidupan kita. Sebab kita tahu sebelum kita meminta, sebenarnya sudah Tuhan tahu segala sesuatu apa yang kita perlukan, baik di tengah keluarga kita, baik di tengah anak-anak kita, baik di tengah-tengah kehidupan kita. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, sebenarnya Tuhan sudah tahu. Tetapi Tuhan mengajak kita, saudaraku, supaya kita berdoa kepada Dia, pakai aku Tuhan sesuai dengan kehendak. Dan kalau kita dipakai Tuhan sesuai dengan kehendaknya, maka apa yang tidak pernah kita lihat, yang tidak kita pernah dengar, yang tidak pernah kita pikirkan, itu akan Tuhan berikan bagi kita, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, hari ini firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita meminta supaya kehendak Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kita, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan biarlah jangan selalu kehendak kita atau keinginan kita. Sebab keinginan kita mungkin, saudaraku, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka sering doa orang-orang percaya tidak didengar oleh Tuhan, karena tidak sesuai dengan kehendak Allah, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara-saudaraku. Tapi hari ini, mari kita belajar, kita berdoa kepada Tuhan supaya kehendak Tuhan terjadi di dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, supaya kita Tuhan ada dalam hidup kita. Dengan kata lain, biarlah suka-suka Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Kalau suka-suka Tuhan bagi hidup kita, percayalah kita akan ditempa Tuhan menjadi satu bencana tanah liat yang berkenan kepada Tuhan, saudara-saudara. Menjadi bencana pemulihan Tuhan, pengagungan Tuhan. Tapi tidak lagi untuk bencana pengagungan kita. Dengan kata lain, saudaraku, tidak ada lagi gangguan, tidak ada lagi kesombongan, tetapi ada sesungguhnya kerendahan hati di dalam setiap kehidupan kita. Dan yang kelima, saudaraku, tanda orang yang dipanggil dan dipilih Tuhan dan dipakai Tuhan, saudaraku, semakin peka terhadap suara Tuhan. Semakin peka terhadap suara Tuhan. Kita baca ini dalam Yohanes 10 ayat 27. Yohanes 10 ayat 27.
Mari kita baca sama-sama. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mendengarkan mereka, dan mereka mengikut aku. Nah saudara yang dikasih Tuhan, yang dipilih Tuhan itu adalah domba-dombanya. Dia mendengarkan suara Allah. Dan Tuhan pun seperti yang dikatakan mengenal mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan hari ini, semakin kita berjalan dalam rencana Tuhan, semakin mengenal suara Tuhan. Ketika didapati Tuhan, semakin mengerti akan kebenaran Tuhan. Ketika kita saudaraku mencari Tuhan, firman-Nya, mengerti mana yang berasal dari Tuhan, mana yang bukan. Artinya saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita mengenal Tuhan, tapi Tuhan tidak mengenal kita, akan tidak ada artinya. Sesungguhnya tidak ada artinya. Sama halnya saudara kenal Prabowo, tapi Prabowo tidak mengenal saudara. Maka ketika saudara pergi ke istana, saudara tidak akan diterima. Kenapa? Karena saudara tidak dikenal Prabowo. Demikian juga saudara yang dikasih Tuhan. Kita kenal Tuhan Allah kita yang baik hati, yang murah hati, yang mampu memberikan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Tapi sungguh-sungguh dia tidak kenal saudara dan saya. Dia akan berkata, indahlah kamu, aku tidak tahu dari mana engkau datang. Maka kita akan diusir malaikat. Ketika nanti hari penghakiman saudara, di hari zaman ini terutama, biarlah kita dikenal Tuhan. Ketika kita dikenal Tuhan, kapan saja kita datang kepada Tuhan, dia akan dengarkan dan dia terima. Walaupun saudara penjaga berkata, pergi sana, keluar sana, kami tak kenal kamu. Tapi Tuhan ada mendengarkan suara saudara. Jangan stopkan mereka, suruh dia masuk. Saya tahu mereka, saya dengar suara mereka, saya mengerti suara mereka. Tuhan akan berkata demikian, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Maka dikatakan saudaraku, semakin kita berjalan dalam rencana Tuhan, semakin mengenal suara Tuhan. Ketika didapati Tuhan, semakin mengenal dan mengerti akan kebenaran Tuhan. Ketika kita berada saudaraku melakukan firman-Nya dan kita mengerti firman Tuhan, yaitu dari Tuhan atau dari tidak, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Apakah dari Tuhan suara itu atau tidak, kita mengerti. Karena kita saudaraku yang dikasih Tuhan sudah dikenal. Tapi orang yang tidak dikenal Tuhan, dia tidak ingin, dia tidak tahu membedakan mana suara Tuhan dan mana itu bukan suara Tuhan. Itulah perlunya kita saudaraku diberikan Roh Kudus untuk mengerti mana suara Tuhan, mana tidak suara Tuhan, mana suara iblis, suara setan. Kita dapat mengerti saudara. Oleh karena itu, hidupkan tetap dipenuhi oleh Roh Kudus agar kita dapat membedakan suara Tuhan yang memanggil. Ku dengar suara Tuhan memanggil. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, oleh karena itu dikatakan tak cukup hanya mengenal Tuhan, tetapi yang terpenting Tuhan mengenal saudara dan mengenal saya, saudara-saudara. Dan kalau Tuhan sudah mengenal kita dengan sungguh-sungguh, ketika kita berdoa, meminta, memohon, maka dia akan kabulkan, maka dia akan jawab dengan luar biasa, dengan ajaib, saudara-saudara. Haleluya. Yang terakhir saudaraku, orang tanda orang dipanggil, dipilih dan dipakai Tuhan, saudaraku, kita merasa semakin lemah. Nah, orang yang telah dipilih Tuhan itu merasa semakin lemah, merasa semakin tidak kuat, merasa
merasa semakin tidak mampu. Firman Tuhan katakan ini di dalam 2 Korintus. Kita lihat 2 Korintus. Tolong 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ceritanya ini, Rasul Paulus ada duri dalam dagingnya. Sampai 3 kali dia meminta kepada Tuhan untuk saudaraku, pesuruh-pesuruh Tuhan itu jauh darinya atau mencabut duri dalam tubuhnya. Tapi apa kata Tuhan, saudaraku? Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita lemah, disitulah kuasa Tuhan sempurna. Sehingga Tuhan berkata, berbahagialah orang yang lemah, berbahagialah orang yang berduka cita. Ketika saudara lemah, ketika saya lemah, disitulah sebenarnya kuasa Tuhan itu sempurna. Disitulah sebenarnya kuasa Tuhan itu dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Disitulah sebenarnya kuasa Tuhan itu mendatangkan kekuatan yang baru dalam setiap kehidupan kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar dari Rasul Paulus ini, saudaraku, supaya kuasa Kristus itu turun menaungi setiap kehidupan kita di saat-saat kita lemah. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini semakin merasa tidak mampu, semakin Tuhan menunjukkan kuasanya dalam hidup kita. Dia tidak memilih orang yang kuat, tapi dia menguatkan orang yang dipilih. Dia tidak memilih orang yang kuat, itu tidak perlu kepada Tuhan. Tetapi Tuhan menguatkan orang yang dipilih. Dari manapun latar belakang orang itu dipilih Tuhan. Dari orang lemah, dari orang susah, dari orang miskin, dari orang menderita, dari orang sakit, saudara-saudaraku. Tapi Tuhan akan menguatkan mereka. Sebab kekuatan yang besar ada bersumber daripada Tuhan. Haleluya. Orang-orang yang kusta itu, yang 10 itu, begitu lemah. Dan dipilih Tuhan untuk diselamatkan. Dan dipilih Tuhan untuk disembuhkan. Dan dipilih Tuhan untuk dilahirkan. Sehingga mereka memiliki kekuatan-kekuatan yang baru. Tapi sayang, hanya satu yang kembali, datang kepada Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Artinya saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita dipilih oleh Tuhan dan dikuatkan oleh Tuhan, mari tetap datang kepada Tuhan. Jangan lupa pertolongan Tuhan, jangan lupa kebaikan Tuhan, jangan lupa anugerah Tuhan yang selalu baik Tuhan berikan bagi kita, saudara-saudaraku yang dikasih. Saudara yang dikasih Tuhan, bahwa Tuhan memilih, menguatkan yang dipilihnya. Dan jika saat ini hidup kita semakin berat, jalan seakan buntu, dan jika dunia mulai menjauh karena iman kita, mari jangan putus asa. Mari bersemangat. Mari ingat bahwa Tuhan ada bersama kita. Haleluya. Bahwa Tuhan ada menopang kita. Bahwa Tuhan ada di sebelah kanan kita. Ini yang menjadi kelemahan kita sering. Kita tidak sadar bahwa sesungguhnya Tuhan itu ada di samping kita setiap waktu, setiap saat. Malah sering kita lupakan Dia, sering kita abaikan Dia, saudara.
maka sering kita merasakan ketakutan, kegundah-gulanaan, kebingungan, kebimbangan, karena kita tidak ingat bahwa Tuhan ada di sekitar kita. Jangan kita seperti saudara kita, orang Padang pernah berkata pada saya, kalau dia katanya sudah makan rendang jariang, jering, jengkol, dia tidak yang berdua pun lewat, saya tidak ingat katanya. Artinya saudara-saudara, ketika kita sedang dinina bobokan oleh dunia, bisa membuat kita lupa kepada Sang Pencipta, Sang Penolong, Sang Juru Selamat, Sang Pengasih, Sang Penyayang itu. Dan oleh karena itu tetap ingat Tuhan. Setiap aktivitas kita, setiap pekerjaan kita, mari dahulukan sapa Tuhan dalam hidup saudara. Supaya apa? Supaya segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita lakukan, semuanya disempurnakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu saudaraku, kita sedang diproses seperti emas yang dimurnikan dalam api. Percayalah, Tuhan sedang memilih kita pada saat ini. Tuhan sedang memproses kita saudaraku, yang walaupun keenam item tadi kita alami, tapi Tuhan sedang memproses kita dan dimurnikan seperti emas yang murni, yang berkenan kepada Tuhan. Maka ketika Tuhan datang kali kedua, saudara dan saya, gereja kita, gereja Pentakosta Kampung Baru Sikuban, ditemui didapati ada murni seperti emas. Haleluya. Haleluya. Ayat terakhir, ayat penutup, Filipi 2 ayat 13. Filipi 2 ayat 13. Ya, kita sama-sama membaca. Ada di slide depan itu 1, 2, 3. Karena Allah yang mengerjakan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi saudaraku, Allah lah yang mengerjakan di dalam kita baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan Allah. Kalau tidak Allah tidak merelakan, maka apapun yang kita kerjakan tidak akan terjadi. Sehingga dikatakan sia-sialah orang membangun, sia-sialah mereka menjaga kota. Karena apa? Karena tidak menurut kerelaan Allah. Tapi kita percaya segala sesuatu yang kita kerjakan, khususnya pagi hari ini, siang hari ini, memuliakan Tuhan. Itu semua oleh karena kerelaan Allah memberikan kita kesehatan, waktu, kesempatan. Maka saudara ada dan saya ada di tempat ini, tidak lain tidak bukan hanya untuk mengagungkan nama Bapa di surga. Haleluya. Terpuji Tuhan, termulia Tuhan pagi hari ini, kekal untuk selamanya. Mari kita bangkit berdiri. Kalau pemain musik, kita akan berdoa kepada Tuhan.